Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung. Alhamdulillah pagi hari ini kami bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Tentu kita akan membahas sholat malam sebagai solusi hidup. Pendengar dan pemirsa, sholat malam atau tahajud bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah hidup karena memiliki berbagai manfaat spiritual, fisik, dan mental, seperti tentu saja mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, meningkatkan kesehatan rohani, meredakan stres, dan meningkatkan kualitas tidur. Dan sholat malam juga dapat membantu menemukan kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Baik pendengar dan pemirsa, kita akan sama-sama berbincang dengan Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Bu Ustazah, sholat malam solusi hidup seperti apa? Mangga. Baik, alhamdulillah, jazakallah Pak Haji. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung, kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dan alhamdulillah sebagaimana tadi Pak Haji Casmita menyampaikan bahwa kita hari ini akan membahas mengenai tahajud, yaitu solusi untuk hidup kita gitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali, walaupun mungkin kemarin kita sudah disibukkan dengan aktivitas Ramadan, alhamdulillah. Walaupun misalkannya ibu-ibu ataupun bapak-bapak banyak sekali kegiatan, kalau di bulan sebelum Ramadan itu kita disibukkan dengan munggahan gitu ya. Kalau di Ramadan disibukkan dengan iftar jama'i, kemudian di sesudah Ramadan atau Syawal kita muhalalah, dan kemudian dilanjutkan dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Tapi di balik itu semua ada satu amal ibadah yang memang harus kita tingkatkan dan tidak boleh kita tinggalkan, karena pengertian dari Syawal itu sendiri yaitu peningkatan dari amal ibadah yang kita kerjakan gitu ya. Nah, alhamdulillah sebagaimana hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai tahajud, karena ada salah satu amalan yang memang tidak boleh kita tinggalkan sesudah kita meninggalkan bulan Ramadan tersebut gitu ya, tapi harus terus kita tingkatkan. Namanya juga peningkatan Syawal ini, jadi harus ditingkatkan. Nah, salah satu amal ibadah yang harus kita jaga dan kita tingkatkan adalah mengenai tahajud gitu ya. Apa itu tahajud? Nah, di sini kita akan kupas tuntas mengenai tahajud itu sendiri. Tahajud adalah mungkin kemarin di Ramadan kita sering mengerjakan yang namanya Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu adalah dikerjakan sesudah kita melaksanakan sholat Isya, langsung disambung dengan sholat Tarawih. Itu disebut dengan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu dikerjakan oleh kita karena kita sudah posisi berdiri, sudah siap gitu ya, sudah langsung dikerjakan sesudah melaksanakan sholat Isya tanpa ada jeda tidur ataupun apa. Nah, beda dengan tahajud. Kalau tahajud ini adalah secara bahasa yaitu hajada rojul, adalah orang yang tertidur di malam hari. Kemudian juga kalau ditambah tasjid yaitu hajjada, adalah orang yang tertidur kemudian dia bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan adapun juga al-mutahajjid yaitu orang yang melaksanakan sholat tahajud. Jadi kesimpulan dari pengertian secara bahasa tadi, tahajud itu adalah orang yang tertidur dahulu kemudian dia terbangun di tengah malam gitu ya. Kemudian setelah itu dia melaksanakan sholat. Apa sholatnya? Sholat tahajud gitu ya. Maka perbedaan dari Qiyamul Lail dan tahajud itu, kalau Qiyamul Lail itu tanpa kita tidur terlebih dahulu pun juga itu sudah disebut dengan Qiyamul Lail, sholat malam. Tapi kalau tahajud itu lebih spesifik, karena dikerjakan oleh kita itu ada jeda dulu untuk beristirahat dulu atau tidur dulu, walaupun itu cuma sejenak, misalkannya cuma beberapa menit atau beberapa jam, itu sudah bisa dikatakan kita melaksanakan sholat tahajud gitu ya. Nah, sholat tahajud ini adalah dikerjakan
dikerjakannya itu ada yang di 1/3 malam, ada yang diperintahkan oleh Allah itu adalah 2/3 malam gitu ya, sebagaimana diperintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena Rasul itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan sholat tahajud itu banyak sekali perintah-perintahnya di dalam ayat suci Al-Quran gitu ya, dan diperkuat dengan sunnah-sunnah Rasul gitu ya. Nah, sebagaimana bahwa tahajud itu dikerjakannya di malam hari, kemudian juga 1/3 malam atau 2/3 malam, dan juga jumlah rakaat yang dikerjakannya itu ada yang 11 rakaat, ada yang 13 rakaat, ada yang 23 rakaat. Tinggal kita memilih saja sesuai dengan kesanggupan kita. Fattaqullaha mastata'tum gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang 11 rakaat? 11 rakaat itu memang ada contohnya dari Rasulullah pada saat beliau sedang menginap di rumahnya istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu sering melakukan sholat tahajudnya itu adalah di jumlah 11 rakaat gitu ya. Tapi pernah juga beliau melaksanakan sholat tahajud tersebut di rumahnya Sayyidil Maimunah itu ya, dan kemudian juga ditemani oleh Ibnu Abbas. Pada saat itu beliau melaksanakan sholat tahajudnya itu sebanyak 13 rakaat, dan mungkin di tempat-tempat yang lainnya pun juga beliau melaksanakan sholat tahajud itu berbeda-beda, ada mungkin yang 23 rakaat juga gitu ya. Jadi di sini kita tinggal memilih saja mau mengambil yang 11 rakaat, 13 rakaat atau 23 rakaat. Nah, kemudian juga sholat tahajud ini adalah sholat yang memang hukumnya itu adalah sunat muakkadah gitu ya, sunnah muakkadah, yang mana walaupun kita tahu bahwa hukumnya itu sunnah, tidak boleh disepelekan gitu ya, karena banyak sekali faedah keutamaan yang akan kita dapatkan kalau kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam melaksanakan sholat tahajud ini gitu ya. Jangan sampai ada sunnah hukumnya gitu ya, sudah saja tidak usah dilaksanakan setiap hari, tidak boleh seperti itu, karena sunnah muakkadah di sini adalah sunnah yang dianjurkan, sunnah yang diharuskan, sunnah yang diutamakan gitu ya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW, beliau itu sepanjang usia beliau itu setelah turun perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat tahajud ini, tidak pernah beliau meninggalkan sehari pun untuk meninggalkan sholat tahajud ini. Jadi di setiap malamnya, di keheningan kesunyian malam itu beliau itu terus saja melaksanakan sholat tahajud ini sampai akhir hayat beliau pun juga beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud ini gitu ya. Nah, kemudian daripada itu kita gitu ya, yang mungkin belum dijamin apa-apa, kita meninggalkan sholat tahajud itu sangat disayangkan sekali gitu ya. Apalagi biasanya kalau kita ibu-ibu ataupun bapak-bapak ya, pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung, ingin tahu dulu nih faedah keutamanya itu apa gitu ya, supaya lebih semangat dalam melaksanakan salah satu ibadah gitu ya. Kalau sudah tahu faedahnya mungkin lebih memotivasi kita untuk melaksanakan ibadah tersebut gitu ya. Nah, kemudian sholat sunnah tahajud ini adalah yang paling dianjurkan, karena ibadah-ibadah sunnah itu adalah penyempurna ibadah-ibadah yang wajib gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa sholat fardu kita itu mungkin ada kekurangannya gitu ya, ada juga ketidakhusuannya ataupun ada kurangnya gitu ya dari sholat-sholat fardu kita. Maka untuk menyempurnakan sholat fardu tersebut, kita dianjurkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat sunnah-sunnah ini gitu ya Pak Haji, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka, dan di sebagian malam maka bangunlah engkau untuk melaksanakan sholat tahajud. Untuk apa? Untuk menambah amalan ibadah-ibadahmu gitu ya. Jadi di sini fungsi dari sholat tahajud itu untuk menambah, untuk menyempurnakan ibadah sholat fardu kita yang mungkin ada kurangnya ataupun ada yang tidak sempurnanya gitu ya. Jadi tidak hanya sholat saja, kita ketahui bahwa sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya juga itu disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Contohnya misalkannya zakat itu disempurnakan dengan sedekah gitu ya. Kemudian juga haji itu disempurnakan dengan umroh gitu ya. Nah, begitupun sholat pun juga kalau kita ingin kesempurnaan dalam ibadah sholat fardu kita, maka sempurnakan dengan sholat sunat yang lainnya. Yang lebih diutamakan adalah sholat sunat tahajud ini gitu ya. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sholat malam solusi hidup. Tentu yang membedakan tahajud dengan sholat biasa, tentu pendengar, kalau sholat tahajud seperti tadi apa yang disampaikan,
ternyata kita harus tidur dulu walaupun sejenak. Dan kalau qiyamul lail dikerjakan tidak harus tidur dulu, boleh dilaksanakan sholat malam. Bu Ustazah, ini yang membedakan tidur dulu dan tidak tidur, ini waktu kapan sih? Misalnya pada saat kita setelah sholat isya di bulan Ramadan kita mengerjakan sholat qiyamul Ramadan atau sholat taraweh. Ini kalau misalnya setelah maghrib itu misalnya saya tidur dulu tuh, setelah tidur bangun tahu-tahu jam 9. Apakah setelah jam 9 itu kemudian saya sholat isya bisa meneruskan sholat tahajud, atau batasan terakhir seperti apa, atau batasan awal seperti apa di waktu tahajud itu? Jadi apa Pak Haji, pembagian gitu ya, pembagian malam itu kan dibagi 3. Ya. Ada 1/3 malam awal, 1/3 malam pertengahan, dan 1/3 malam akhir. 1/3 malam awal itu adalah dari dari maghrib sampai isya, gitu ya. Kemudian pertengahan itu dari sesudah isya sampai pertengahan malam, dan yang terakhir itu adalah dari pertengahan malam sampai menjelang fajar. Ya. Jadi tadi kalau Pak Haji misalkannya tidur dulu kemudian bangun melaksanakan sholat, ya itu sudah termasuk, kalau terjeda tidur tadi sudah termasuk ke tahajud itu ya. Jadi bukan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail itu kan tidak, tanpa tidur pun juga sudah bisa melaksanakan. Contoh misalkannya witir itu masuk qiyamul lail, gitu ya. Jadi sesudah sholat isya kita tanpa tidur dulu, mau sholat witir aja biar jongjon gitu ya kadangnya, karena kan kita suka kebablasan misalkannya tidur gitu ya. Jadi dawamkan saja atau biasakan saja sholat witir dahulu gitu, seperti itu. Ini di dalam sholat tahajud itu kan yang tantangan yang paling berat itu ketika tidur bangun baru melaksanakan. Ada orang yang mungkin ini pertanyaan yang sederhana ya, apakah di sholat malam itu, kalau orang dulu, kalau kamu ingin sholat malam itu harus mandi dulu seperti mandi janabah, terus kemudian sholat, kemudian awali dengan sholat tobat, sholat hajat, baru sholat tahajud. Nah, rangkaian dari sholat tahajud kan tadi kalau menyimak dari Bu Ustazah yang disampaikan, nggak usah sholat dulu yang lain. Seperti apa Bu Ustazah? Itu lebih bagus Pak Haji kalau kita misalkannya mempersiapkan untuk menghadap Allah di kesunyian malam, kemudian di keheningan malam ya, orang lain yang sedang pulas beristirahat gitu tidur, kita bangun dengan penuh pengharapan ingin bertemu dengan Allah langsung, mempersiapkan segala sesuatunya, contohnya tadi mandi dulu, kemudian mempersiapkan pakaian yang terbaik, kemudian bacaan-bacaannya juga kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Justru itu yang lebih afdol, itu yang lebih utama gitu, karena di saat tengah malam itu justru mustajabi doanya itu tidak akan tertolak, dan justru itu adalah waktunya yang paling indah untuk kita langsung berkomunikasi dengan Allah, dan itu biasanya murni keikhlasannya itu timbul karena tidak ada seorang pun yang mungkin melihat ya ibadah kita pada malam hari tersebut. Beda dengan ibadah lain, kalau di siang hari mungkin bisa saja timbul rasa ria dalam diri, tapi kalau tahajud atau qiyamul lail itu dikerjakan di malam hari, justru itu lebih aman gitu ya, ikhlasnya itu lebih bisa muncul gitu, seperti itu. Dalam pelaksanaan sholat tahajud kan 2 rakaat salam, boleh nggak 4 langsung seperti itu, atau seperti apa Bu Ustazah? Boleh. Jadi sholat tahajud itu ada yang urutannya itu 2 rakaat gitu ya, sampai nanti ditutup dengan witir 1 rakaat, atau bisa ditutup dengan witir 3 rakaat gitu ya, atau mau ngambil 4 rakaat, 3 rakaat, sama saja karena Rasul pernah melaksanakan rangkaian tata cara sholat seperti itu gitu. Ini sering muncul juga pertanyaan dari pendengar, sederhana sekali. Saya sih ingin sholat tahajud, tapi katanya sholat tahajud itu harus setelah Fatihah itu bacaannya yang panjang. Sementara saya belum paham dengan bacaan-bacaan yang panjang. Hanya itu aja yang langganan, Al-Ikhlas, Inna A'thaina. Itu seperti apa Bu Ustazah? Boleh sekali, karena dalam hadis ya Rasul bersabda bahwa dalam melaksanakan sholat tahajud itu ada yang bacaannya itu 10 ayat yang kita bacakan itu keutamaannya sudah kita dapatkan. Apalagi kita naikkan 100 ayat, kemudian 1000 ayat, karena itu kan harus terbiasa dulu Pak Haji, adaptasi dulu. Kalau misalkannya orang yang belum terbiasa melaksanakan tahajud kemudian langsung membacakan ayat
ayatnya yang panjang-panjang, nanti dia akan lelah sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkannya dibiasakan dulu, tadi Al-Ikhlas dulu, hari pertama dia baca Al-Ikhlas dulu, hari kedua kemudian dinaikkan misalkannya jadi Al-Falaq, naik lagi ke An-Nas, terus naik lagi ke surat-surat pendek di juz 30, itu lebih bagus. Nanti kalau sudah terbiasa 1 bulan misalnya dia sudah terbiasa melaksanakan pakai surat-surat pendek tersebut, nanti bisa naik ke surat yang lebih panjang lagi gitu ya. Karena memang fadilah keutamaannya 10 ayat saja yang dibaca itu sudah kita dapatkan. Al-Ikhlas kan sudah berapa ayat ya Pak Haji, belum Al-Fatihahnya gitu ya, itu sudah dapat keberkahan untuk kita. Ini ketika sholat tahajud pada umumnya dikerjakan itu 11 rakaat dengan witir. Nih kalau misalnya dengan situasi yang berbeda atau bisa jadi bisa jadi males ya, ngantuk mending tidur dulu gitu, tidur lagi. Nah berapa rakaat minimal? 2 rakaat kah atau misalnya berapa saja boleh Bu saja? 2 rakaat paling sedikit itu. Paling sedikit paling ya. sedikit. Dan kita juga Pak Haji harus melawan setan betul-betul ya. Karena pada saat kita tidur itu, dalam hadis juga Rasul bersabda bahwa pada saat kita tidur itu setan itu mengikat manusia untuk supaya tidak bangun malam untuk melaksanakan tahajud. Jadi supaya ikatan tersebut bisa terurai gitu ya, bisa terbuka, salah satunya adalah pada saat kita terbangun di tengah malam langsung baca doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesudah itu ikatannya tuh lepas satu. Sesudah lepas satu kemudian ambil wudu, kan disunahkan oleh Rasul itu kan cuci tangan ya Pak Haji. Begitu bangun kita cuci tangan 3 kali. Sesudah itu ambil wudhu, lepas lagi 1 ikatan. Nah sesudah ambil wudhu, laksanakan langsung sholat malam, semua ikatan terlepas gitu. Masya Allah. Ustazah kembali ke sholat tahajud ini dilaksanakan 2 rakaat, bisa mungkin tata caranya seperti sholat-sholat biasa. Jadi dari doa iftitah dengan niat langsung salam seperti itu. Nah ini setelah beres sholat tahajud kan adakah, ini juga masih pertanyaan pendengar dan pemirsa, apakah ada sih doa-doa khusus karena saya sholat tahajudnya pengen hutang saya lunas, ada yang pengen saya dapat segera nikah, dapat jodoh, atau juga pengen sih tanah saya segera laku. Nah umumnya tuh secara umum walaupun memang itu juga tidak salah bahwa di sholat malam itu menjadikan solusi, ternyata testimoni banyak yang menyatakan bahwa dengan sholat tahajud semua permohonan itu terjawab. Seperti apa Ustazah doa-doa? Boleh-boleh saja, karena insya Allah kan kita sebagaimana tahu ya Pak Haji bahwa apapun yang kita mohonkan kepada Allah pada saat kesunyian malam, keheningan malam, dan kita berkorban waktu juga ya, istirahat khususkan untuk bertemu dengan Allah, memohonkan segala permohonan kita, yaitu bagus, nggak apa-apa gitu. Tapi lebih bagus semua gitu ya, kita mengikhlaskan karena Allah. Karena kalau Allah sudah cinta pada satu orang hamba, apapun keinginannya tanpa dia minta pasti diberikan gitu ya. Tapi kalau awal-awal mah karena sholat tahajud kan tadi judulnya juga solusi hidup ya gitu, minta jodoh, minta hajat gitu, keinginan, atau misalnya tanah pingin laku atau pingin punya rumah gitu ya, pingin punya apapun keinginan kita, boleh-boleh saja kalau di awal-awal. Tapi kalau misalkannya hal tersebut sudah Allah kabulkan, jadikan sholat tahajud itu adalah kebiasaan kita. Itu ya, kalau sudah dikabulkan kan kita juga jadi ketagihannya gitu. Insya Allah jadi kebiasaan. Tidak apa-apa kalau awal-awal gitu ya. Tapi kalau makin kesini, ikhlaskanlah niat kita gitu ya. Jadi nanti kalau sudah dapat jodoh, tanahnya sudah lunas, mobilnya sudah bisa dibeli, udah nggak sholat tahajud lagi? Jangan boleh gitu seperti itu ya. Tapi harus jadikan sebagai kebiasaan kita. Gitu. Karena tadi sudah terkabul semua keinginan kita, harus jadi kebiasaan, harus lebih semangat lagi, istiqomah lagi gitu. Bu Ustazah, ini ada juga pendengar yang mengatakan, saya sih sebenarnya bacaan sholatnya aja biasa-biasa, belum begitu paham. Kemudian juga kadang malu karena latar belakang saya tuh banyak dosa masa-masa lalu. Tapi pengen dua-duanya dapat, sholat tahajud karena banyak permintaan kepada Allah di sisi lain. Tapi saya juga tahu diri nih, bagaimana menyikapi seperti itu Bu Ustazah? Di dalam Al-Quran ya Allah berfirman Pak Haji di dalam surat Al-Furqan ayat 64.
Ya, yang artinya itu adalah dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, gitu ya. Nah, kemudian sesudah itu dia memohonkan ampun kepada Allah, ampunan dari segala dosa kehilapan. Jadi tadi niatnya awalnya pengen banyak permohonan, pengen banyak keinginan, kemudian dosa juga saya banyak, jadi nanti double dari Allah pahalanya, ya permohonannya juga dikabulkan, ya dosanya juga diampunkan, gitu. Jadi dua-duanya dapat gitu. Jadi nggak apa-apa, ada balik lagi ke niat kita. Tadi kata saya juga ya Pak Haji, kita belajar kalau awal-awal mungkin segala keinginan kita ya mintakan saja kepada Allah. Tapi kalau sudah semuanya itu terkabul, jangan ditinggal, justru jadikan kebiasaan oleh kita. Gitu. Pendengar dan pemirsa, kalau tidak salah Rasulullah SAW satu kali dalam seumur hidupnya dia meninggalkan sholat tahajud ya. Kemudian dia menangis sampai terseduh-seduh seolah-olah sedih. Kalau hal tersebut kembalikan kepada kita, berapa kali kita meninggalkan sholat malam? Sudahkah kita menangis ketika ketinggalan sholat malam? Ini menyikapi seperti itu seperti apa Bu Ustazah? Itu sebetulnya ada khilafiyah juga ya, ada perbedaan pendapat karena pada saat itu Rasul sedang melaksanakan ibadah haji. Itu ya, ada yang mengatakan bahwa betul beliau ketinggalan 1 hari untuk melaksanakan sholat malam, tapi ada juga yang tidak ketinggalan sampai akhir hayat pun juga beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud ini, gitu ya Pak Haji. Memang pada saat itu sedang melaksanakan ibadah haji, gitu ya Rasulullah itu pada saat itu. Jadi balik lagi ke kita. Kata guru saya seperti ini nih Pak Haji, kalau kita melihat salah satu faedah keutamaan ibadah, jangan kita kok si ibu itu rajin banget ya tahajudnya, kok Pak Haji rajin banget ya tahajudnya, tanya pada diri kita sendiri. Kita kapan mau rajin seperti mereka? Jangan melihat ibadah mereka yang begitu bagus, tapi justru balikan ke diri kita, kita bisa nggak seperti mereka, gitu ya. Ustazah, ada yang sangat miris ketika mengungkapkan seperti ini, saya mah sudah sholat tahajud 40 malam malah terus dilaksanakan, tetapi kok belum dikabul doa saya, permohonan saya, jadi malas akhirnya sholat tahajud. Seperti apa Bu Ustazah? Rasul pernah memberikan kegembiraan kepada sahabatnya. Pada saat itu ada salah satu sahabat yang beliau itu berdoa tapi kok belum dikabul-kabul. Nah, Rasul berikan contoh bahwa nanti engkau pada saat di akhirat pahala kebaikan itu akan engkau dapatkan setinggi gunung. Lalu dia bertanya, pahala dari mana ya ini kok bisa setinggi gunung ini, gitu ya. Lalu Rasul menjelaskan, itu adalah pahala doa yang belum Allah kabulkan semasa engkau di dunia. Karena belum dikabul oleh Allah di dunia, maka dikumpulkan untuk pahalanya itu lebih baik Allah berikan nanti, kata Allah kan lebih tahu kita ya, lebih baik nanti diberikan di akhirat, dan itu justru kita bahagia. Nanti pada saat sudah di akhirat, ternyata doa-doa saya yang belum dikabulkan ini Allah simpan ternyata sampai setinggi gunung, gitu ya. Ternyata lebih nikmat diberikan di akhirat daripada semasa hidup di dunia, gitu seperti ini. Itu. Artinya ketika doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah di dunia, nggak usah kecil hati. Nggak usah kecil hati, justru gitu disimpan ya, oleh disimpan Allah. oleh Allah untuk nanti di akhirat, gitu ya. Dan jangan lupa bahwa pahala itu akan dapat 2. Doanya mungkin ada yang dikabulkan sebagian, yang nanti disimpan di akhirat, dan 2 itu adalah pahala ibadah kita, karena doa itu kan ibadah dikumpulkan double ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Pendengar dan pemirsa, sholat malam bisa menjadi solusi. Yang pertama karena membangkitkan keinginan mencari solusi, kemudian memberikan kekuatan spiritual, dan ini adalah menjadikan hal yang sangat luar biasa, akan merubah pola pikir hidup kita, semangat kita. Dan ada sesuatu hal yang menurut saya sendiri ini tidak biasanya, jadi ada semangat hidup tersendiri lah. Jadi kalau misalnya kita sedih-sedih kemudian menangis di atas sejadah sholat malam, nah itu akan merasa kedekatan diri dengan Allah. Bu Ustazah, di akhir perjumpaan kita, dari apa yang disampaikan, poin-poin yang sangat menjadikan catatan bahwa sholat malam itu solusi hidup. Ya, jadi betul kata Pak Haji, kalau tadi kan orang yang senantiasa beristiqomah untuk melaksanakan tahajud itu adalah orang yang tidurnya itu sangat sedikit. Jadi meskipun dia beraktivitas dalam kesehariannya, gitu ya,
24 jam sama semua orang juga ya, tapi kalau orang yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan tahajud itu adalah mereka itu tidurnya sedikit, walaupun dari pagi sampai sore mungkin beraktivitas ke sana ke sini gitu ya. Pada saat tidur itu mereka paling minimal itu atau maksimal itu 3 sampai 4 jam. Sesudah itu terbangun melaksanakan tahajud, tapi bukannya mereka kelihatan kelelahan, pas begitu pagi-pagi itu justru lebih fresh, lebih bahagia. Ada rasa timbul dalam diri itu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahagianya itu indah sekali gitu ya. Bisa bermunajat, bisa berkomunikasi dengan Allah, bisa mendekatkan diri dengan Allah, menyampaikan segala permohonan kita, memintakan ampunan untuk kita gitu ya. Dan tanpa kita minta pun tadi kalau Allah sudah cinta dengan seorang hamba akan diberikan gitu segala sesuatunya. Itu karena memang tahajud ini memang banyak sekali faedah keutamaannya Pak Haji. Tadi di samping solusi hidup gitu ya, Allah juga akan memberikan posisi kedudukan yang amat sangat mulia untuk kita ya, sebagaimana tadi di surat Al-Isra ayat 79 bahwa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Jadi kata Allah kalau sudah kita istiqomah ya di sebagian malam itu kita bangun untuk bertahajud, maka kata Allah maqama mahmuda, akan Allah tinggikan derajat kita, di pekerjaan akan dimudahkan, dalam keseharian kita akan dimudahkan, tanpa kita minta pun mungkin posisi jabatan kita akan dinaikkan oleh Allah gitu ya. Kemudian juga tidak mungkin semua orang juga pasti punya ujian ya Pak Haji ya. Nah, tanpa kita meminta solusi kepada Allah, Allah akan berikan solusi tersebut kalau kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan tahajud. Dan juga tadi diampunkan dosa. Kemudian juga Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga tahajudnya gitu ya. Jadi Allah tuh cinta Pak Haji sama orang yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan tahajud. Baik pendengar dan pemirsa, sholat malam atau tahajud adalah ibadah yang sangat dianjurkan dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Dengan rutin melaksanakan sholat malam, kita dapat meningkatkan kualitas hidup baik secara spiritual, fisik maupun mental. Dan sholat malam dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah hidup dan membantu kita menemukan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RI Bandung. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.